Pada hari-hari berikutnya, Chen Qingyuan pergi ke banyak tempat. Pergilah ke pegunungan bersalju tak berujung dan tanam pohon persik. Berjalan-jalanlah di antara lautan awan, petik embun pagi, dan buatlah anggur dan teh. Ia menyamar sebagai orang biasa dan pergi ke kasino untuk bertaruh dengan sekelompok orang biasa. Membawa keinginan terakhir seorang teman lama, ia mempertaruhkan banyak uang, menukarnya dengan beberapa batu roh, dan dengan sengaja kehilangan semuanya. Sekilas pandang, hilang bersama angin. Seiring berjalannya waktu, Chen Qingyuan mengunjungi banyak tempat di Northern Wilderness dan kembali ke tempat-tempat yang sudah dikenalnya. Ribuan pikiran berkecamuk di benaknya, dan ia merasakan banyak emosi. Ada tempat lain, Tianyuan. Chen Qingyuan belum pergi. Untuk saat ini, dia tidak punya rencana untuk pergi ke sana. Mungkin dia masih memiliki keraguan di hatinya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, mungkin dia ingin menganggap Tianyuan sebagai perhentian terakhir untuk penyatuan jiwa, tetapi waktunya belum tepat. Dizu, saatnya jalan-jalan. Semua penyesalan yang tertinggal di Beihuang, kecuali Tianyuan, telah teratasi. Selama Chen Qingyuan bepergian melewati gunung-gunung dan sungai-sungai, banyak sekali pergerakan yang terjadi di dunia. Misalnya, kuil Sangling di Dizu awalnya mengira telah bergabung dengan klan Kekaisaran Guiyan, maka ia bertindak secara mencolok dan memanfaatkan situasi kacau untuk meraup sumber daya dari semua tempat, dengan dalih melakukan sesuatu untuk klan Kekaisaran Guiyan. Tanpa diduga, sesuatu yang aneh terjadi. Klan Kekaisaran Guiyan segera memutus rantai kepentingan dengan kuil Sangling, dan mengumumkan ke segala penjuru bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kuil Sangling. Manajemen senior kuil Sangling benar-benar bingung. Semuanya berjalan baik, jadi mengapa klan Kekaisaran Guiyan membatalkan kerjasama mereka? Bingung dan enggan melepaskan hubungan penting ini, mereka berulang kali mencari anggota klan Kekaisaran, tetapi ditolak. Tidak ada jalan lain, jadi kuil Sangling harus mencari strategi lain dan memutuskan untuk bergabung dengan klan kuno abadi lainnya. Jiang Liubai bertarung melawan tuan muda klan kuno Sangyu selama lebih dari 2.700 ronde, dan menang. Sekitar 3 hari yang lalu, seseorang mendekati Jiang Liubai dan menantangnya berkelahi. Jiang Liubai, yang tidak takut menghadapi tantangan sesama teman, dengan senang hati menerimanya. Dengan 2 jiwa dalam satu tubuh dan warisan seorang kaisar semu, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Jiang Liubai mengejutkan dunia. Seorang iblis tak tertandingi dari klan Dingxuan kuno pergi ke wilayah Qingzhong di tanah terlantar utara dan menantang Wu Junyan untuk berduel. Dalam pertempuran ini, putra suci Dingxuan dikalahkan, kehilangan senjata sisa kaisar semu, dan berjanji untuk tidak menekan Qingzhong di masa mendatang. 2 hari lalu, putra suci Dingxuan mengancam akan melakukan pertarungan adil dengan Wu Junyan. Jika menang, Wu Junyan harus menyerahkan sisa senjata kekaisaran Kaisar Taiwei. Jika dia kalah, dia akan memberikan pecahan senjata kuasi kaisar miliknya yang paling berharga, dan tanah suci Dingxuan tidak akan lagi mengingini pecahan senjata kaisar. Jelaslah bahwa putra suci klan kuno Dingxuan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mungkin ia ingin membunuh ayam itu untuk menakuti monyet, mencegah beberapa rekan dari klan kuno datang membuat masalah secara berkala, atau mungkin ia sedang memikirkan sisa-sisa kaisar semu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Wu Junyan setuju. Dalam pertempuran itu, Wu Junyan hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk benar-benar menekan putra suci klan kuno Dingxuan. Agak sulit untuk menang, tetapi untungnya tidak ada kesalahan. Putra suci Dingxuan menepati janjinya, memberikan sisa prajurit kuasi kaisar yang melindunginya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Para petinggi Konfusianisme menemukan bahwa para murid elit yang pergi untuk menghalangi Lu Nanxian belum kembali. Mereka mengirim orang untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa para murid dan Lu Nanxian telah memulai jalan Konfusianisme yang baru dan belum dipetakan. Mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari pasukan Konfusianisme di tanah air mereka. Peristiwa ini menggemparkan seluruh masyarakat Konghucu. Banyak cendekiawan besar maju dan ingin menumpas Qisu yang gelisah. Beberapa cendekiawan besar yang berada pada tahap Mahayana akhir atau bahkan tahap puncak pergi ke tempat terpencil dan ingin membawa Lu Nanxian dan yang lainnya kembali secara paksa. Ketika para ulama besar itu mulai bertindak, tiba-tiba saja terjadi fenomena aneh di langit dan bumi. Pemandangan pegunungan, sungai, dan aliran air terukir di atas lautan awan, dan kabut peri serta cahaya ungu panjangnya sekitar 30.000 mil. Setelah penyelidikan yang cermat, ditemukan bahwa sumbernya berasal dari Lu Nanxian. Dia duduk di paviliun sederhana, berkonsentrasi menulis. Konfusianisme baru. Para cendekiawan besar itu terkejut dan ketakutan hanya setelah melihat Lu Nanxian sekali saja. Hanya dengan sedikit persetujuan dari kehendak langit dan bumi, fenomena awan ungu dapat dimunculkan. Dalam hal ini, menyatakan arah arus lunan tidaklah salah, setidaknya itu bukan teori yang menyimpang. Masih tertular. Seorang ulama besar tertegun dan berkata dengan tatapan kosong. Tangkap kepalamu. Ini di luar kemampuan kami. Cepat lapor ke leluhur. Ulama besar terkemuka itu pun mengurungkan niatnya untuk menangkap dan menahan mereka dan mulai kembali.
Dengan tingkat kultivasi tahap penyeberangan kesengsaraan, ia menulis doktrin Konfusianisme baru, dan bahkan menyebabkan beberapa fenomena aneh. Ini bukan lagi lelucon, melainkan masalah serius. Setidaknya dalam sejarah Konfusianisme, tidak pernah ada situasi seperti itu, sungguh mengejutkan. Benar-benar monster. Sepanjang perjalanan, para cendekiawan besar terus memikirkan tampilan buku tulisan Lunanxian, dan mereka tidak bisa tenang. Selain itu, ada berita lain lagi. Putri bungsu Pangeran Tianyong tiba di Dizu, menarik banyak talenta muda untuk datang dan menonton. Seorang tokoh kuat dari Laut Alam Kekacauan, Raja Tianyong, pernah melindungi Chen Qingyuan dan sama kuatnya dengan Dekan Akademi Daoyi. Di dunia yang penuh pertikaian ini, ada begitu banyak pelaku kejahatan. Chen Qingyuan menyamar dan melakukan perjalanan dengan tenang. Ia menaiki kapal perang kamar dagang dan perlahan berlayar menuju negara kekaisaran. Ketika saya tiba di Dizu, saya sendirian dan berjalan maju. Aku pergi ke tempat yang familiar dalam ingatanku, dan suasana mati di sekitarku perlahan menghilang. Dibandingkan saat pertama kali keluar dari pengasingan, aku merasa jauh lebih baik, tidak terlalu kentara. Setelah berjalan cukup lama, kami menyeberangi lautan bintang. Saya tiba di suatu tempat secara tidak dapat dijelaskan. Ini adalah Sekte Pedang Dongli di domain bintang Sanglin. Sekte Pedang Dongli. Chen Qingyuan bergumam dalam hati, teringat pada teman lamanya yang pernah menjadi Master Kendo. Pada saat yang sama, ia teringat akan pesta 100 meridian bertahun-tahun yang lalu. Ketika ia melangkah ke dunia kuno, sebuah pedang kuno jatuh dari langit. Pedang itu adalah hadiah dari leluhur Sekte Pedang Dongli, dan pedang itu bernama Yanku. Tahun itu, pedang angsa liar yang layu itu pasti telah mencium napas Chen Qingyuan dan terbangun sedikit, jatuh di depan mata dunia, hanya untuk mengantarmu melanjutkan perjalanan. Setelah berhenti sejenak, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi ke Sekte Pedang Dongli. Dia tiba di luar gerbang Sekte Pedang dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sebelum Chen Qingyuan sempat berbicara, puluhan murid penjaga gerbang menghampirinya dan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" "Qingzong, Chen Qingyuan." Dendam antara Sekte Pedang Dongli dan Sekte Qing telah lama terselesaikan. Kedua belah pihak tidak lagi bermusuhan, itulah sebabnya Chen Qingyuan berani mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, bahkan jika Sekte Pedang Dongli benar-benar cukup bodoh untuk menyerang Chen Qingyuan, itu mustahil. Nenek moyang mereka telah mengikuti Chen Qingyuan dalam pertempuran di seluruh negeri, dan jika keturunan mereka cukup bodoh, wasiat leluhur mereka mungkin tidak akan mengizinkan mereka melakukannya. Apa? Nama itu bagaikan petir yang menyambar kepala semua murid. Wajah mereka berubah drastis saat mereka berteriak. "Tuan Chen, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melapor." Semua orang mengubah ekspresi dingin dan arogan mereka dan saling memandang dengan kagum. Hanya dalam waktu sekitar selusin napas, seorang tetua datang dengan cepat dan memastikan bahwa itu adalah orang asli Chen Qingyuan, dan dia dengan cepat meminta seseorang untuk membuka gerbang gunung dan menyambutnya dengan senyuman. Pada saat itu juga, sang tetua segera memberitahukan hal itu kepada para atasannya, tidak berani mengabaikannya. "Terima kasih." Chen Qingyuan bertukar kata-kata sopan dan mengikuti si tetua, melangkah masuk ke Sekte Pedang Dongli. Para pemimpin puncak Sekte Pedang Dongli datang mendengar berita itu dan secara pribadi menyambut para tamu terhormat. Tuan Suci adalah seorang pria parubaya dengan pelipis yang mulai memutih dan mata yang berbinar-binar. Ia menyiapkan anggur dan hidangan lezat terbaik, menjamu mereka secara pribadi, dan tak berani mengabaikannya. "Tuan Chen, silakan duduk." Tidak ada yang akan memperlakukan Chen Qingyuan sebagai junior biasa. Mereka sangat hormat dan tersenyum. Semua orang antusias, tetapi Chen Qingyuan acuh tak acuh. Ia tidak berpura-pura, melainkan hatinya berkabut, kekuatan waktu yang mati menyelimuti jiwanya. Anggurnya belum diminum. Tidak dimakan. Menatap sang dewa suci, Chen Qingyuan menyatakan tujuannya dengan suara tenang, "Kudengar Sekte Pedang Dongli telah menemukan kembali harta leluhur mereka bertahun-tahun yang lalu. Bolehkah aku melihatnya?" Ini, ekspresi wajah Holy Lord dan yang lainnya canggung. Mereka bingung harus berbuat apa atas permintaan mendadak Chen Qingyuan. Mereka saling berpandangan dan tidak menjawab untuk sementara waktu. Seketika para petinggi Sekte Pedang mulai berbicara secara rahasia. "Apakah Anda ingin setuju? Mungkinkah Chen Qingyuan mendambakan warisan leluhurnya?" Sulit untuk meyakinkannya. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa datang sendiri. Setelah berpikir panjang, orang-orang mulai mendiskusikan masalah itu. Tuan Suci mengatasi semua keberatan dan membuat keputusan. Ia mengangguk dan berkata, "Kalau orang lain, itu mustahil. Tapi karena Tuan Muda Chen yang membahasnya, tidak apa-apa." Arti dari pernyataan ini adalah bahwa pernyataan tersebut diucapkan dengan sangat serius, memberikan cukup muka pada Chen Qingyuan, dan juga membuat Chen Qingyuan secara pasif melakukan suatu kebaikan kecil. "Tuan Chen, silakan pindah dan cari tempat tinggal bersamaku." Karena tamu terhormat itu sudah tidak berminat untuk minum lagi, Sang Bhagava tidak perlu membuang-buang waktu lagi dan berdiri serta berbicara.
Jadi, Chen Qingyuan mengikuti sang dewa suci dari dekat, terbang di udara, melewati istana-istana, melintasi pegunungan yang tak berujung, dan akhirnya tiba di sebuah lembah tersembunyi. Lembah itu dikelilingi oleh segudang larangan, dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang berani masuk akan dibunuh oleh larangan tersebut. Sang dewa suci melangkah maju beberapa kali dan menyingkirkan penghalang di pintu masuk lembah. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Tuan Suci memandang Chen Qingyuan, "Tuan Chen, silakan masuk. Ada banyak rahasia sekte pedang Dongli di lembah tersebut, dan tetua biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Akan tetapi, selain Holy Lord, hanya ada 5 tetua inti yang sudah tua, berambut putih, dan berwajah penuh perubahan kehidupan." Chen Qingyuan dan yang lainnya masuk ke ruangan, dan suasananya sedikit menyedihkan. Tuan Suci menyetujui permintaan Chen Qingyuan, tetapi banyak tetua tetap menentangnya. Bagaimanapun, ini adalah fondasi sekte pedang Dongli, dan tidak mungkin mereka mengizinkan orang luar masuk. Itu akan berisiko. Meskipun dia dan Chen Qingyuan bukan musuh dan mereka rukun, dia tidak bisa begitu murah hati. Faktanya, Tuhan Yang Maha Suci tidak tahu mengapa dia setuju. Mungkin mata Chen Qingyuan yang tak terlukiskan itulah yang membuat orang merasa bersemangat dan takut untuk tidak patuh. Barangkali ada suatu kekuatan tak terjelaskan yang menyelimutinya, menyebabkan Sang Suci menurunkan kewaspadaannya dan membimbingnya untuk mengangguk. Itu ada di depan. Tuhan Yang Maha Suci secara pribadi memimpin jalan dan pergi sampai ke kedalaman lembah. Di dalamnya sangat kosong, tanahnya hitam pekat, dan tercium samar bau busuk karena bertahun-tahun. Di ujungnya berdiri sebuah pedang kuno. Panjangnya sekitar 2000 meter, seperti gunung. Pedang itu kasar, penuh celah dan benjolan, dan tidak halus. Nama pedang itu adalah Yanku. Itu adalah pedang Xian Yao Jianzun, yang tertidur di sudut dunia kuno. Beberapa tahun yang lalu, Sekte Pedang Dongli menghabiskan banyak uang dan akhirnya berhasil membawa pulang pedang leluhur. Selain itu, warisan leluhur juga berhasil direbut kembali. Akibatnya, beberapa leluhur Sekte Pedang Dongli terluka dalam berbagai tingkatan dan masih dalam tahap pemulihan. Tidak peduli berapa kali mereka melihat pedang Zhu, Holy Lord dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Chen Qingyuan menatap tajam ke arah pedang setinggi gunung itu. Serpihan-serpihan gambar di benaknya bermunculan tak terkendali, dan matanya dipenuhi emosi yang rumit. Patah. Tanpa sadar, Chen Qingyuan berjalan maju. "Tuan Chen, di depan berbahaya, jangan mendekat." Tuhan Yang Maha Suci segera campur tangan, menunjukkan perhatian yang tulus. Pedang Yanku memiliki mekanisme pertahanan diri yang mencegah siapapun mendekat. Bahkan orang-orang dari Sekte Pedang Dongli pun terdorong. Demi mendapatkan kembali pedang itu, Sekte Pedang Dongli sangat menderita. Chen Qingyuan menatap cahaya keemasan redup di depannya, yang merupakan hasil karya Dewa Suci Dongli. Jalan ke depan terhalang, dan Chen Qingyuan kembali menatap ke arah Holy Lord. Mata kosong, keheningan mati. Dan kekuatan yang mendominasi yang memandang rendah dunia tersirat dalam tatapan ini, yang membuat tubuh Sang Santo bergetar hebat. Jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya, seperti perasaan tak berdaya yang ia rasakan ketika masih muda menghadapi kekuatan yang tak tertandingi, dan ia tak mampu menahannya dalam hati. Entah karena alasan apa, Sang Holy Lord menarik tangan kanannya yang telah memasang penghalang. Tanpa hambatan, Chen Qingyuan terus bergerak maju. Dia menginjak tanah hitam yang lapuk, dan menatap pedang Yanku dengan ekspresi acuh tak acuh. Menatap pedang itu, aliran kenangan yang panjang muncul di depan mataku, dan jejak masa lalu menjadi semakin jelas. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Tuan Muda Chen bisa dekat-dekat dengan kita? Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Para tetua tidak melihat ke arah Chen Qingyuan barusan, jadi bagaimana mereka bisa tahu betapa takutnya jiwa Tuan Suci? Tepat ketika seorang tetua hendak menghentikan Chen Qingyuan dan mencegah kekuatan pedang Yanku melukainya, angin kencang tiba-tiba bertiup, membentuk pusat-pusaran besar di langit. Angin bertiup, menyapu sudut pakaian Chen Qingyuan. Huff! Suara gemerisik pakaian bagaikan guntur. Pedang Yanku yang tertidur tampaknya mulai bangun. Bum bum bum. Tanah mulai bergetar, debu beterbangan, dan awan asap mengepul. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Dongli Shengzu dan yang lainnya berubah drastis. Ini pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini, dan mereka bingung harus berbuat apa. Pada saat ini, Chen Qingyuan melangkah ke sisi pedang Yanku, dengan lembut menyentuh jejak perubahan waktu pada badan pedang, dan bergumam, "Sulit bagimu untuk tetap bertahan." Zeng, pedang Yanku memancarkan suara pedang yang sangat berat yang bergema di angkasa, seakan-akan telah menembus penghalang lembah, menyebabkan bola cahaya ungu besar muncul di langit di atas Sekte Pedang Dongli. Fenomena aneh itu menggemparkan seluruh Sekte Pedang, dan banyak sekali orang berseru kaget, tidak mengetahui alasannya. Setelah ratusan ribu tahun mengalami perubahan, Yanku Jianjuzu masih menyimpan jejak kecerdasan spiritual. Ia pasti telah menanggung penderitaan yang sulit dibayangkan orang awam. Istana kuno berwarna hitam jauh di dalam dunia kuno menyimpan banyak senjata dan dilindungi oleh kekuatan istana kuno. Adapun pedang Yanku, ia gagal diselamatkan tepat waktu dan berakhir di sudut dunia kuno, perlahan-lahan menderita.
Berdengung, pedang Yanku bergetar pelan, seolah telah menemukan tulang punggungnya dan mengeluarkan suara tangisan. Kecerdasan spiritual dalam pedang terbangun sepenuhnya. Master pedang Dongli dan yang lainnya sedikit tak mampu menahan kekuatan pedang Yanku yang luar biasa, dan segera membentuk penghalang di depan mereka. Melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Adegan-adegan berikut akan merusak kognisi mereka, membuat mereka tidak akan pernah melupakannya, dan mengejutkan mereka hingga ke taraf ekstrim. Kembalikan bentuk aslimu. Chen Qingyuan menyentuh pedang Yanku dan berbisik. Pedang Yanku memahami kata-kata Chen Qingyuan dan mulai berubah. Ledakan. Tubuh pedang besar itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 2000 meter, 1000 meter, 500 meter. Hanya dalam 10 tarikan napas, pedang Yanku kembali ke bentuk aslinya. Panjangnya sekitar 3 kaki, seluruhnya berwarna hitam gelap, dengan beberapa retakan yang jelas pada bilahnya, dan kadang-kadang mengeluarkan bau busuk. Pedang yang tergantung dalam kehampaan itu bergetar pelan, tidak mampu tenang. Di bawah tatapan ngeri Dongli Shengyu dan yang lainnya, Chen Qingyuan perlahan menggenggam pedang Yanku. Dengan pedang yang digenggam erat, angin berhenti dan awan pun menghilang. Waktu seakan membeku saat ini. Mengingat kalian adalah juniornya, aku hanya akan menunjukkannya sekali. Suara Chen Qingyuan terdengar samar. Seng Jin dan yang lainnya terkejut dan entah kenapa menantikannya. Semua orang begitu terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka hingga mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan kata-kata. Sebelum semua orang bisa tenang, Chen Qingyuan mulai menari dengan pedang. Sosoknya anggun bagai naga, dan gerakan pedangnya semulus air mengalir. Dengan goyangan ringan, ia mencabut sebilah pedang. Dengan tebasan horizontal, pedang itu bagaikan sungai panjang yang mengalir deras. Setiap gerakan pedang mengandung makna sebenarnya dari Jian Qi. Langkah ringan dan teknik pedang yang terkadang cepat dan terkadang lambat. Cahaya dingin berkelebat dan pedang mengeluarkan suara berdengung. Pedang Yanku dan Chen Qingyuan tampaknya telah menyatu, dan setiap gerakannya abadi seperti lukisan. Ini adalah teknik pedang Sang Ming Yugan. Sambil memperhatikan dengan perlahan, Seng Yu dan yang lainnya terkejut dan mengerti ilmu pedang macam apa yang tengah diperagakan Chen Qingyuan. Teknik pedang paling unggul dari Sekte Pedang Dongli, Sang Ming Yugan. Karena perubahan zaman, banyak gangguan terjadi dalam sekte pedang, yang mengakibatkan hilangnya bagian bawah teknik Sang Ming Yugan. Sekarang, Chen Qingyuan menampilkan teknik ini dengan makna sebenarnya dari Jian Qi, yang mengejutkan Seng Yu dan yang lainnya. Rekam dengan cepat. Seng Yu menekan emosinya dan mengeluarkan batu foto di tubuhnya untuk merekamnya dengan cepat. Sambil mengamatinya dengan saksama, ia tak berani berkedip, takut melewatkan detail apapun. Chen Qingyuan menari dengan pedang dengan makna sebenarnya dari Jian Qiu, dan apa yang terekam adalah esensinya, bukan gerakan pedang biasa yang bisa diabaikan. Jika seorang Jian Yu yang hebat dapat memahami semuanya, dia akan menjadi orang paling menonjol di dunia dan dianggap sebagai Jian Yu terbaik. Mengapa Chen Qingyuan begitu mengenal ilmu pedang unggul dari Sekte Pedang Dongli kita? Mengapa Chen Qingyuan dapat menghunus pedang Yanku peninggalan leluhurnya? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi benak Seng Yu dan yang lainnya, melekat dalam pikiran mereka. Setelah beberapa saat, momentum pedang itu berangsur-angsur menurun. Chen Qingyuan berdiri dengan tangan kirinya di belakang punggungnya dan pedang di tangannya. Dengan perlahan menutup matanya, dia merasakan bau yang familiar dari pedang Yanku dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Di sampingnya, Seng Yu dan yang lainnya menatap dengan bodoh, mata mereka melebar seperti lonceng tembaga, dengan ekspresi yang kaya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia benar-benar kehilangan akal sehat dan sama sekali tidak tahu sopan santun. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Chen Qingyuan mengembalikan pedang Yanku ke tempatnya dan tidak berniat mengambilnya. Pedang Yanku mengeluarkan semburan suara pedang, seakan mencoba menahannya. Kita akan bertemu lagi di masa depan, Chen Qingyuan meninggalkan pesan. Dengan cara ini, Yanku Jian perlahan menjadi tenang dan menatap masa depan. Melihat Chen Qingyuan berjalan perlahan ke arah mereka, semua orang tampak baru saja terbangun dari mimpi, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat rumit. Tuan Chen, siapakah Anda sebenarnya? Mengapa Anda bisa menggunakan pedang leluhur kami dan begitu akrab dengan teknik pedang rahasia sekte kami? Seluruh tubuh Seng Yu gemetar. Saat berbicara, jantungnya berdebar kencang, dan secercah rasa hormat muncul di matanya. Mungkin, aku pernah mengenal leluhurmu. Chen Qingyuan mengatakan sesuatu. Mendengar ini, Seng Yu tak kuasa lagi menahannya. Ia berlutut sambil berteriak, keturunan dari keturunan, beri salam kepada leluhur kita. Ledakan. Kali ini, kelima tetua inti yang berdiri di belakangnya tidak dapat lagi tertegun dan menatapnya dengan ngeri. Kata, leluhur, mengalihkan pikiran para tetua dari kenyataan dan mulai mengembara. Ya, jika bukan karena leluhur kita, bagaimana kita bisa mengendalikan senjata ajaib leluhur dan menjalankan ilmu pedang inti sekte pedang secara keseluruhan? Dikombinasikan dengan jawaban Chen Qingyuan yang tampak benar dan salah, poin ini tidak diragukan lagi terkonfirmasi. Plop. Plop. 5 tetua inti berlutut satu demi satu, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kekaguman yang hampir tidak dapat mereka sembunyikan.
Melihat ini, mata Chen Qingyuan sedikit berkedip, tetapi itu hanya sekilas, tanpa perubahan emosi yang signifikan. Seolah-olah orang suci yang berlutut itu adalah kejadian biasa. Bangun, kata Chen Qingyuan acuh tak acuh, meskipun aku punya hubungan dengan Sekte Pedang Dongli, aku bukan anggota Sekte Pedang. Tidak perlu melakukan ini, ikuti perintah nenek moyang kita. Orang suci itu berdiri perlahan-lahan, mempertahankan postur yang penuh hormat, tidak mampu menahan emosi dalam hatinya. Yan Kujian menghormati Chen Qingyuan, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Pedang Yanku adalah pedang yang dikenakan oleh Yang Mulia Xianyao. Selain Yang Mulia Jian, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Jika Chen Qingyuan tidak menyangkal identitasnya, Seng Yu pasti mengira Chen Qingyuan adalah reinkarnasi dari Master Pedang. Ia begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan ia sangat gembira. Namun, yang pasti, Chen Qingyuan pasti juga merupakan sosok yang sangat kuat dari zaman kuno. Ia sangat akrab dengan Xian Yao Jianzun dan telah dikenali oleh Yan Kujian. Kalau kita menyimpang sedikit, tampaknya masuk akal jika Sekte Pedang Dongli menyebut Chen Qingyuan sebagai leluhur mereka. Bagaimana dia bisa menjadi orang bodoh jika dia bisa duduk di posisi pemimpin Sekte Pedang? Selama kekacauan itu, meskipun Sekte Pedang Dongli adalah kekuatan utama, mereka tidak dapat lolos dari dampak gelombang kekacauan. Jika ingin selamat dari bencana besar surga, kau harus berpegang teguh pada kaki yang besar. Ada kaki yang besar di depannya. Jika Seng Yu tidak memanfaatkan kesempatan untuk memegangnya erat-erat, ia pasti akan menyesalinya nanti. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh disebarluaskan untuk sementara waktu. Chen Qingyuan memberi instruksi, apakah kau bisa menguasai ilmu pedang Sang Ming Yugan atau tidak, itu tergantung pada pemahamanmu sendiri. Ya, leluhur, Seng Jin berkata sambil mengepalkan tangan. Ya, para tetua sudah tua dan emosinya labil. Mereka membungkuk dan berbicara dengan suara gemetar. Ganti namamu saat kamu keluar. Chen Qingyuan terus berjalan maju dan berkata dengan suara dingin. Karena dia adalah keturunan Master Pedang, jika orang ini punya kemampuan, tidak akan menjadi masalah untuk melindunginya. Namun, Chen Qingyuan diam-diam menyetujui gelar leluhur Seng Yu. Baik, Tuan. Seng Yu memahami makna terdalam dari kata-kata Chen Qingyuan. Ia tidak ingin memutuskan hubungannya dengan Sekte Pedang Dongli, tetapi hanya ingin bersikap rendah hati. Ia diam-diam senang dan segera mendengarkan. Kemudian, Seng Yu menyampaikan pesan kepada 5 tetua inti, terdengar sangat serius, leluhur kita sedang menjalani transformasi dan rekonstruksi. Ini adalah masa krusial untuk keberhasilan atau kegagalan. Jangan sampai ada berita yang bocor. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh tanpa ampun. Saya akan menunggu sampai besok. Para tetua sepenuhnya menyadari keseriusan masalah ini dan bersumpah untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun setelah meninggalkan lembah. Bahkan secara pribadi, mereka tidak mau membicarakannya. Seorang pendekar tak tertandingi dari generasi yang sama dengan Xianyao Jianzun, lebih dari 300.000 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Sungguh luar biasa ia masih bisa berkultivasi lagi setelah sekian lama. Seng Yu dan yang lainnya sangat terkejut dan tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Setelah keluar, Seng Yu dan yang lainnya menggertakkan gigi dan sedikit menenangkan diri. Mereka memperlakukan Chen Qingyuan dengan sangat sopan dan ingin dia tinggal beberapa hari lagi. Karena sedikit rasa sayang terhadap sekte teman lamanya, Chen Qingyuan setuju untuk tinggal beberapa hari lagi. Anggap saja seperti mengunjungi kampung halaman untuk menemui teman lama. Tuan Suci ingin para murid perempuan muda di sekte tersebut melayani Chen Qingyuan, menuangkan teh dan air, serta memerintahnya sesuka hati. Jika mereka bisa memberinya sesuatu, itu akan lebih baik lagi. Namun, Chen Qingyuan langsung menolak. Jika saya benar-benar ingin seseorang mengikuti saya, itu adalah Dongli Jianzi dan Jiang Sun. Atas instruksi Chen Qingyuan, Sang Bhagavat tidak berani menentang dan mengangguk setuju. Fenomena aneh yang baru saja muncul di Sekte Pedang Dongli telah ditekan oleh Dewa Suci. Mereka mengklaim bahwa keributan itu disebabkan oleh seorang penatua yang telah memperoleh pencerahan dan terobosan dalam kekuatan, dan mengatakan kepada para pengikutnya untuk tidak panik tetapi untuk bubar. Tuhan Yang Maha Suci telah bersabda, dan setiap orang di sekte itu harus mempercayainya. Kebenaran di balik fenomena tak biasa ini hanya diketahui oleh segelintir anggota tingkat tinggi Sekte Pedang. Banyak tetua sekte dalam sama sekali tidak menyadarinya, dan untuk memastikan masalah ini tidak bocor, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Mungkin ada mata-mata dari kekuatan musuh dalam Sekte Pedang Dongli, jadi kita harus waspada. Pada saat ini, di dalam istana yang tertutup, Tuan Suci mengirim pesan kepada Jiang Sun, memintanya untuk segera menghentikan masalah perbaikan rantai dan bergegas datang secepat mungkin. Jiang Sun, yang masih memahami warisan Master Pedang Xianyao, berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sekte tersebut dan datang dengan tergesa-gesa, "Guru, ada apa?" "Tuan Muda Chen ada di sini. Anda harus tetap di sisinya sebentar dan menunggu perintahnya. Anda tidak boleh beranjak selangkah pun." Sang Tuhan Suci memberi perintah dengan wajah serius.
Mengapa? Jiang Sun mengenakan gaun biru muda, dengan rambut panjangnya diikat seperti mahkota, tampak sangat heroik. Ia telah mendengar tentang kunjungan Chen Qingyuan, dan terkejut karena gurunya memintanya untuk berhenti berlatih begitu mendesak, dan ia hanya menemani tamu tersebut. Ia sangat bingung, dan wajahnya penuh kebingungan. Beberapa hal memang sulit dijelaskan secara detail. Kau hanya perlu tahu satu hal, perlakukan guru Chen sebagai orang yang mulia dan hormati dia lebih dari gurumu. Mengerti, kata Tuhan Yang Maha Suci dengan sungguh-sungguh. Hah, Jiang Sun tertegun, Tuan, Anda harus memberi saya alasan. Dengan suara, Sang Dewa Suci menendang Jiang Sun, wajahnya penuh amarah dan keseriusan, jangan banyak bertanya, ikuti saja instruksiku. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci. Ya, muridnya taat. Jiang Sun tidak berani bertanya lagi. Ia membungkuk dan mengepalkan tinjunya, menerima perintah itu. Dipenuhi keraguan, Jiang Sun mengerutkan kening dan berjalan keluar istana, menuju ruang tamu tempat Chen Qingyuan tinggal, siap untuk menjamu tamu terhormat. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Jiang Sungxian akan mendengarkan Tuhan Suci dan tidak akan membuat kesalahan apapun. Setelah Jiang Sun pergi, 8 orang muncul di istana. Selain sesepuh inti yang berada di puncak Mahayana, ada 3 tokoh tingkat leluhur, 2 di antaranya berada di jembatan ilahi setengah langkah, dan 1 baru saja memasuki jembatan ilahi. Ketiga leluhur itu masih menyendiri memulihkan diri dari luka-luka mereka ketika mereka terbangun oleh suara pedang Yanku. Mereka mengerahkan indera spiritual mereka untuk menyelidiki situasi dan tercengang melihat Chen Qingyuan menari dengan pedang. Tuan Muda Chen pastilah reinkarnasi dari makhluk yang sangat kuat. Beliau kenal dengan leluhur sekte kami, Xian Yao Jianzun, dan mereka memiliki hubungan dekat. Kalau tidak, bagaimana mungkin pedang Yanku memungkinkan beliau mengendalikannya? Nenek moyang kita menegaskan hal ini. Jika mereka tidak takut menimbulkan keributan dan menarik perhatian orang-orang yang berkepentingan, beberapa leluhur pasti akan mengunjungi Chen Qingyuan secara langsung untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Anda bereaksi cepat, langsung mengenali guru Chen sebagai leluhur Anda dan menjalin ikatan di antara kita. Pemimpin sekte tua itu melangkah ke wilayah jembatan ilahi, mengenakan pakaian abu-abu, darahnya mengering dan wajahnya tampak seperti akan mati. Terlepas dari benar atau tidaknya, aku akan bersujud dulu. Sang Holy Lord, sesuai dengan sifatnya yang tak tahu malu, merasa bangga pada dirinya sendiri, hanya karena Tuan Muda Chen bisa mengendalikan pedang Yanku dan melakukan teknik pedang Sangming Yugan yang lengkap, itu sepadan. Mulai hari ini, Sekte Pedang Dongli akan melakukan yang terbaik untuk melindungi leluhur Chen, berapapun biayanya. Pemimpin sekte lama menetapkan suatu tujuan. Tak ada satupun eksekutif senior yang hadir berkeberatan dan semuanya mengangguk. Jika Sekte Pedang Dongli ingin bertahan di masa sulit dan melawan arus, mereka harus berpegang teguh pada kaki yang kuat. Jelas, Chen Qingyuan adalah pilihan terbaik. Di ruang tamu yang indah dan mewah, Chen Qingyuan duduk sendirian di ruangan itu dengan ekspresi dingin dan tatapan mata kosong, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Dong dong dong, Jiang Sun mengetuk pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Guru Chen, saya di sini atas perintah guru untuk melihat apa yang Anda butuhkan. Setelah masuk, Jiang Sun melihat Chen Qingyuan duduk di ruang tamu dengan linglung. Begitu melihatnya, Jiang Sun merasa takut dan entah kenapa. Ketika saya bertemu Chen Qingyuan lagi beberapa tahun yang lalu, dia sangat berbeda, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Auranya begitu dalam, tatapannya bagaikan jurang, dan ada tekanan yang tak terjelaskan dari lubuk jiwanya, yang membuat Jiang Sun gemetar dan berdiri dengan takjub. Perasaan ini jelas tidak ada bahkan saat berhadapan dengan leluhurnya. Ikutlah denganku berjalan-jalan dan lihat pemandangan berbagai tempat di Sekte Pedang Dongli. Chen Qingyuan berhenti berpikir dalam-dalam, auranya tiba-tiba turun, dan suaranya menjadi dingin. Baiklah, Jiang Sun mengepalkan tinjunya. Jadi, mereka berdua berjalan satu di depan dan satu di belakang di jalan batu giok Sekte Pedang. Ada taman dan hutan, puncak gunung hijau, lautan awan dan kabut, loteng yang menjulang tinggi, dan seterusnya. Chen Qingyuan tidak meminta mereka berhenti, jadi Jiang Sun memimpin jalan dengan hormat, memperkenalkan sejarah Sekte Pedang dan asal-usul setiap tempat. Selama beberapa hari, keduanya mengunjungi banyak tempat. Di mana itu? Pada saat ini, Chen Qingyuan menunjuk ke arah gunung yang penuh dengan pedang. Gunung pedang, jawab Jiang Sun. Salah satu akar Sekte Pedang, setidaknya ada 100.000 pedang di gunung itu. Semakin dekat ke puncak, semakin tinggi kualitasnya. Menurut aturan sejarah Sekte Pedang, setiap murid dapat mendaki gunung dan mengambil sebuah pedang, yang akan menjadi pedang takdir. Saat memperkenalkan Jianshan, Jiang Sun merasa bangga dan bangga karenanya. Kau bisa membiarkan Yanku pergi ke sana dan memberinya kekuatan pedang. Setidaknya itu bisa memulihkan sebagian energinya. Chen Qingyuan memberi saran. Tuan Chen, apa yang Anda bicarakan? Jiang Sun tidak begitu mengerti dan sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, ia menjelaskan situasinya, pedang leluhur itu luar biasa dan sulit digerakkan. Mengenai pedang Yanku, Jiang Sun masih termenung.
Pedang itu bagaikan gunung yang sangat besar, bahkan leluhurnya pun akan kesulitan untuk memindahkannya. Chen Qingyuan tidak menjelaskan, dia sudah memberikan arahannya. Saya harus pergi sekarang. Tiba-tiba, Chen Qingyuan menyarankan untuk pergi. Tuan, tidakkah Anda bisa tinggal lebih lama? Jiang Sun mencoba mempertahankannya. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang Sekte Pedang. Jiang Sun tidak berani menghentikannya dan segera mengirim pesan untuk memberitahukan kepada Yang Mulia. Mendengar hal ini, Tuan Suci membatalkan semua rencananya dan, ditemani sekelompok tetua, muncul untuk mengantarnya. Tuan Chen, jika Anda perlu pergi ke suatu tempat yang jauh dari Sekte Pedang di masa mendatang, beritahu kami saja. Dimanapun itu, Sekte Pedang akan segera datang. Ya, Chen Qingyuan menoleh ke arah Tuan Suci dan mengangguk sebagai jawaban. Melihat Chen Qingyuan mengangguk, Sang Bagafa sangat gembira dan mengantarnya sampai ke pintu. Hati-hati di jalan. Kalau saja Tuan Suci tidak takut mendatangkan masalah kepada Chen Qingyuan, dia pasti sudah bersujud beberapa kali dan memanggil leluhurnya beberapa kali. Jiang Sun menatap Sang Dewa Suci dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Ada yang salah. Ada sesuatu yang salah. Meskipun Tuan Su sebelumnya menghargai Chen Qingyuan, jelas tidak sampai sejauh ini. Tingkah lakunya belakangan ini bukan lagi sebuah investasi bagi generasi muda, melainkan sebuah bentuk sanjungan, atau bahkan bentuk penghormatan dari generasi muda kepada generasi tua. Memikirkan hal ini, Jiang Sun merasa seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi hatinya, membuatnya sangat gatal dan tak tertahankan. Guru Chen baru saja mengatakan bahwa menempatkan pedang Yanku di Gunung Pedang dapat menyerap kekuatan pedang dan memulihkan sebagian esensinya. Di dalam istana, ada lonceng terlarang di sekelilingnya, jadi tidak ada suara yang bisa keluar. Jiang Sun melaporkan masalah itu dengan jujur dan tidak berani menyembunyikannya. Apa? Pertama, apakah Tuan Chen benar-benar mengatakan itu? Sang Holy Lord begitu gembira hingga hampir saja mengucapkan kata, leluhur, namun untungnya dia menahan diri. Ya, aku memang mengatakan itu. Jiang Sun membenarkan. Saya harus melakukannya dengan cepat dan tidak membuang-buang waktu. Sang Bagafa berjalan cepat, berpacu dengan waktu. Tuan, sisa kekuatan pedang leluhur sangat mengerikan. Bagaimana mungkin pedang itu dipindahkan ke Gunung Pedang? Jiang Sun bertanya. Kau tahu apa? Karena Tuan Chen berkata begitu, maka itu pasti mungkin. Sang Holy Lord menjawab sambil berjalan. Petik 2. Jiang Sun tampak tak berdaya, kalau kau tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa mengerti? Nanti juga kamu tahu, jangan tanya sekarang. Kalau kamu tanya terlalu banyak, aku hajar kamu. Tuan Suci terlalu malas membuang waktu berbicara dengan Jiang Sun dan menghilang dalam sekejap. Untuk sesaat, Jiang Sun tak bisa lagi melihat Sang Bagafa. Ia berdiri di sana dengan kacau, pikirannya kacau. Setelah itu, Sang Dewa Suci pergi ke lembah inti, memandang pedang Yanku, dan membungkuk. Demi mematuhi perintah leluhur kami, Chen Qingyuan, mohon pindahkan pedang leluhur ke Jianshan dan pulihkan asal-usulnya. Tuhan Yang Maha Suci menjelaskan tujuannya. Dia gugup, takut Yan Kujian tidak akan menanggapi. Tanpa diduga, masalah ini berjalan sangat lancar. Ketika Yan Kujian mendengar bahwa ini adalah instruksi Chen Qingyuan, ia pun menyingkirkan ilmu pedangnya untuk melindungi diri. Merasa tekanan pedang menghilang, Sang Dewa Suci sangat gembira, dan rasa kagumnya terhadap Chen Qingyuan semakin meningkat. Ia berpikir dalam hati, Chen Qingyuan pastilah leluhurnya. Dia bisa membuat pedang leluhur patuh hanya dengan menyebut namanya. Sungguh mengerikan. Segera setelah itu, Sang Dewa Suci dengan mulus membawa pedang Yanku ke Jianshan dan meletakkannya di puncak gunung. Selama pedang Yanku dapat memulihkan sedikit kekuatan aslinya, menghancurkan seluruh gunung pedang akan sepadan. Bersemangat, terkejut, kagum, dan menantikan masa depan. Untuk pertama kalinya, Sang Maha Suci merasa bahwa bersujud adalah suatu hal yang baik, tetapi sayangnya, karena berbagai alasan, beliau tidak dapat bersujud cukup. Pasti lain kali. Chen Qingyuan meninggalkan Sekte Pedang Dongli dan berjalan santai. Aku berjalan ke tempat yang familiar dalam ingatanku, berhenti dan melirik beberapa kali lagi. Minumlah atau mendesah. Karena Sekte Pedang Dongli memblokir berita tentang Chen Qingyuan, orang-orang luar tidak tahu bahwa dia telah tiba di Dizu. Dia berpakaian penyamaran, jarang memperlihatkan kekuatan aslinya, dan keberadaannya tetap tidak diketahui. Ada pengecualian untuk segalanya, dan ada satu orang yang sangat menyadari kedatangan Chen Qingyuan. Orang itu adalah pangeran dari Villa Langya, Nangongge. Di dalam villa, gumpalan asap putih mengepul terbawa angin. Nangongge duduk di rumah, menghitung dengan jarinya, tersenyum gembira. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada pembantunya, bersiaplah untuk keluar. Maaf, Tuan, Anda mau pergi kemana? Sekarang setelah kita punya tujuan, kita bisa membuat lebih banyak rencana. Kedua pelayan itu muncul dan membungkuk. Tidak lama, hanya beberapa wilayah bintang dari sini. Kata Nangongge, ya, selama dia tinggal di Villa Langya, tidak perlu terlalu khawatir. Jika ada bahaya yang mengancam, petinggi villa akan segera memberikan dukungan.
Jadi, Nangongge dan kedua pelayan pribadinya berangkat dengan santai menggunakan kapal harta karun. Setelah lebih dari 10 hari, kapal perang berhenti. Seharusnya dekat. Nangongge menghitungnya puluhan kali berturut-turut, memastikan kebenarannya, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan alis tertunduk. Kemudian dia memerintahkan pembantunya untuk mengemasi kapal perang dan bersiap berangkat dengan berjalan kaki. Mereka mendarat di sebuah bintang kuno, yang kota-kotanya tak tertembus, dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah, wanita-wanita cantik, pria-pria berbakat, dan segala macam hal yang aneh dan janggal. Di suatu kota kuno, ada sebuah sungai di tengah kota, yang sangat luas dan megah. Ada ratusan perahu pesiar di sungai, dengan pria-pria tampan dan wanita-wanita cantik bermain di perahu-perahu itu, aroma anggur memabukkan, dan tawa di mana-mana. Di suatu sudut di tepi sungai, berdiri seorang pemuda berpakaian warna terang, sendirian. Banyak wanita di kalangan masyarakat yang menyadari wataknya yang baik dan ingin maju untuk menyapa, tetapi mereka semua menjauh karena auranya yang memikat. Chen Qingyuan menatap sungai yang mengalir deras, dan riak yang tak terkatakan muncul di matanya. Seorang teman lama dalam ingatan saya pernah berkata, jika suatu hari ia punya kesempatan, ia pasti akan pulang ke kampung halamannya, menanam tanaman hijau di padang pasir dekat rumahnya, dan menjalani hidup yang tenang dan terpencil. Seharusnya ada di sini, namun tidak ada gurun di sini. Kemakmuran ada di mana-mana, yang telah lama menutupi kehancuran masa lalu. Terdengar suara langkah kaki ringan datang dari belakang. Bersamaan dengan itu, ia menyapa, "Saudara Chen, apakah Anda bebas? Silakan duduk dan minum." Jelaslah siapa pengunjungnya. Chen Qingyuan tidak terlalu terkejut dengan kedatangan Nangongge, karena dia telah merasakan sedikit kehadirannya sebelumnya. Oke, setelah ragu sejenak, Chen Qingyuan setuju. Sekarang kita sudah di sini, mari kita menjadi pengembara yang romantis. Setelah Nangongge selesai berbicara, dia meminta seorang pembantu untuk membeli perahu pesiar di dekat sini. Setiap sudut perahu pesiar diukir dengan cermat dan dipenuhi berbagai dekorasi, memperlihatkan kemewahannya. Diyu dan Dongsui membersihkan rumah perahu bagian dalam dan luar untuk memastikan tidak ada kotoran. Tuan Chen, silakan masuk. Kedua pria itu turun dari perahu, berdiri di satu sisi, dan membungkuk. Suasana berubah. Nangongge dan Chen Qingyuan sedang duduk di kabin, sementara kedua dayang berdiri di haluan kapal sesuai perintah, dengan bijaksana tidak mengganggu mereka. Perahu itu bergerak mengikuti arus, dan tidak seorang pun tahu kemana ia akan hanyut. "Kamu kelihatan tidak sehat, apa kamu baik-baik saja?" Sebenarnya, Nangongge samar-samar dapat menebak sesuatu, tetapi dia tidak begitu yakin, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. "Ya, tidak masalah. Ada beberapa hal yang Chen Qingyuan tidak bersedia ungkapkan. Pikiranku sedang kacau, jadi diam adalah pilihan terbaik. Minum anggur." Nangongge mengerti maksudnya dan berhenti bertanya, mengangkat gelasnya dan berbicara. Keduanya saling memandang dan minum banyak-banyak. Di dalam kabin, yang terdengar hanya suara anggur dituangkan ke gelas dan dentingan gelas, serta sangat sedikit percakapan. Meskipun dia tidak mendapatkan informasi apapun dari Chen Qingyuan, Nangongge sudah memiliki tebakan kasar di benaknya. Setelah 3 putaran minuman, letakkan gelasnya. "Kamu mau kemana? Bolehkah aku ikut?" Nangongge menyarankan agar mereka pergi bersama. Nangongge tidak ingin tinggal di Langya Villa selamanya dan ingin meninggalkan jejaknya di berbagai tempat. Sekalipun seseorang mampu menyimpulkan tabu dan mengetahui perubahan situasi di setiap sudut ruangan, rasanya tetap agak sepi. Lebih baik menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya secara langsung. "Saya sudah mengunjungi banyak tempat, jadi saya berencana mencari tempat yang tenang untuk tinggal sementara waktu." Chen Qingyuan berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. "Tempat terpencil, apakah kamu ingin aku mengaturnya?" Nangongge menawarkan bantuan. "Tidak perlu, ikuti saja alurnya. Kalau kamu mau, kamu bisa. Tetaplah dimanapun Anda merasa paling nyaman." "Baiklah, kalau begitu aku akan mengikutimu sebentar dan melihat pemandangan." Dengan anggukan Chen Qingyuan, Nangongge tersenyum dan memutuskan untuk tinggal. "Banyak hal penting telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Seberapa banyak yang Anda ketahui?" Nangongge membawa topik kembali ke topik utama dan menjadi serius selama beberapa detik. "Ceritakan padaku." Chen Qingyuan tidak sengaja bertanya tentang perubahan dunia. Pikirannya terlalu kacau dan dia tidak ingin memikirkan terlalu banyak masalah. Kerusuhan telah meletus di dalam aliran Konfusianisme, dan Lu Nanxian telah bangkit. Beberapa pihak menganjurkan pemutusan jalan pencerahan Lu Nanxian, sementara yang lain ingin melihat sejauh mana ia dapat melangkah dan menawarkan perlindungan kepadanya. Dalam 2 jam berikutnya, Nangongge menyatakan semua tuntutannya. Chen Qingyuan mendengarkan dengan ekspresi kosong dan tetap diam. Keesokan harinya, mereka berdua berjalan bersama, ditemani oleh 2 pembantu, untuk mengurus beberapa masalah sepele dalam hidup. Beberapa bulan kemudian, mereka menemukan daerah terpencil dengan pegunungan dan sungai yang indah, membangun beberapa rumah jerami yang sederhana dan bersih, dan membuat halaman kecil, paviliun, kebun sayur, dan sebagainya. "Saudara Chen, apakah kamu ingin aku menunjukkan keahlianku?"
Nangong Ge mengeluarkan beberapa sayuran umum dan bersiap untuk memasaknya sendiri. Ya, Chen Qingyuan duduk di halaman dan menunjukkan sedikit minat. Masakan Lang Yazi merupakan masakan yang langka di dunia. Kedua pelayan itu ingin menghentikan kakak Nangong, tetapi setelah mempertimbangkannya, mereka tidak berani. Ini adalah keputusan ayah mertua, dan dia tidak bisa membiarkan bawahannya mengganggu kepentingannya. Dengan cara ini, Chen Qingyuan dan Nangong Ge menjalani kehidupan terpencil. Minum teh dan berdiskusi filsafat di siang hari, dan memiliki pemikiran yang berbeda di malam hari. Di setiap sudut dunia, peperangan terus berlanjut, dan banyak sekali orang terbunuh dan terluka. Kekuatan demonik abis menyebar, membuat situasi menjadi semakin rumit. Lautan kekacauan, tanah iblis. Sebuah celah muncul di penghalang formasi besar, dan retakan itu semakin panjang. Kekuatan dahsyat merobek ruang lautan batas, seringkali memicu badai yang mengerikan. Banyak petani yang melintasi laut batas akan ditelan badai jika mereka tidak beruntung, dan mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Hari ini, sekelompok orang dengan aura luar biasa datang ke Demon Abyss. Totalnya ada lebih dari 10 orang, mengenakan jubah gelap, semuanya adalah biksu Mahayana. Mereka menatap celah di Demon Abyss, keserakahan di mata mereka. Ikuti petunjuk di lempengan batu giok itu. Pasti ada harta karun tertinggi di dalamnya. Orang-orang ini berasal dari klan Lang Yue kuno. Mereka mengendarai kendaraan pemburu harta karun dan berkelana ke berbagai penjuru dunia dalam beberapa tahun terakhir, menjarah banyak harta karun. Piring pemburu harta karun bergetar hebat. Seiring retakan pada penghalang yang menyegel jurang iblis melebar, aura yang terpancar darinya pun semakin kuat. Bahkan dari kejauhan, anggota klan kuno Lang Yue merasakan fluktuasi harta karun itu dan datang untuk menyelidiki. Inilah yang disebut sebagian orang sebagai jurang iblis. Energi iblisnya sangat padat. Jika kita tidak memiliki harta rahasia klan untuk melindungi kita, kita pasti sudah diserbu oleh energi iblis. Semua orang ingin mendapatkan harta karun di Demon Abyss, tetapi mereka ragu-ragu dan tidak berani mengambil risiko. Tunggu beberapa tahun lagi, ketika jalan dari tanah lama ke dunia luar semakin kokoh, para leluhur dan yang lainnya akan masuk dan dapat mengambil harta karun di jurang iblis. Setelah mempertimbangkan cukup lama, akhirnya orang-orang ini tidak berani melewati celah dan melangkah ke jurang. Tepat saat mereka mengesampingkan keserakahan dan bersiap untuk berbalik dan pergi, sebuah kekuatan mengerikan menyapu area tersebut. Sebuah tangan raksasa tak terlihat menyelimuti lebih dari 10 orang dari klan kuno Lang Yue dan menekan mereka. Tidak, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka terkejut. Berbagai kartu truf pertahanan digunakan, dan lebih dari selusin senjata suci meraung. Ledakan. Namun, menghadapi tangan raksasa tak kasat mata yang misterius dan tak terduga, perlawanan orang-orang zaman dulu tampak menggelikan. Terdengar suara ledakan keras, dan senjata suci hancur satu demi satu. Melihat situasi yang tidak baik, wajah semua orang dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat akhir hidup mereka, dan mereka menjerit sekeras-kerasnya. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu jatuh, dan tubuh guru Mahayana di depan meledak dan jiwanya lenyap. Seketika tekanan yang mengerikan membanjiri ruangan tersebut, dan orang-orang lainnya pun mengalami nasib yang sama. Hancurkan dengan mudah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lebih dari selusin master klan kuno Lang Yue meninggal sebelum mereka dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah kematian, esensi daging dan darah mereka perlahan-lahan melayang ke jurang dan ditelan oleh jurang. Kekuatan mengerikan dari telapak tangan raksasa itu berasal dari Demon Abyss. Pada titik perkembangan ini, kekuatan Demon Abyss sudah tak terhentikan. Retakan itu berangsur-angsur membesar, dan benda-benda di Demon Abyss mampu mengendalikan beberapa hal sedikit. Seiring berlalunya waktu, konsekuensinya menjadi lebih serius. Ditemukan bahwa bahkan jika orang-orang kuat dari semua tanah suci bekerja sama untuk membentuk barisan dan menyerang, mereka tidak akan mampu menekan Demon Abyss. Jauh di dalam tanah tua, jalan menuju dunia luar telah rusak karena berlalunya puluhan tahun. Anggota tingkat tinggi dari klan kuno abadi kembali membuka jalan, dan kali ini mereka mencoba menciptakan jalur yang lebih stabil yang akan memungkinkan leluhur di tingkat jembatan ilahi untuk keluar. Terakhir kali klan Lang Yue kuno pergi, sekelompok biksu Mahayana musnah total. Klan tersebut sangat terkejut menemukan harta karun istimewa yang dapat memprediksi kematian. Dunia di luar sana tidak begitu aman. Ketika orang-orang kuat dari suku-suku kuno mendengar berita itu, mereka tidak bersukacita, tetapi tampak hikmat. Membangun kembali jalur itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Lebih lanjut, jalur itu harus mampu menopang kekuatan jembatan ilahi dan tidak dirusak oleh hukum waktu di negeri lama, sebuah harga yang sangat mahal untuk dibayar. Dizu, klan naga lihai. Lao Hei tinggal di istana sepanjang hari dan malam, makan makanan lezat dan minum anggur berkualitas. Saya sering bertemu dengan putri tertua, Mo Linglong, dan hidup saya sangat menyenangkan. Meskipun Chen Qingyuan datang ke Dizu, dia tetap bersikap rendah hati dan tidak membocorkan informasi apapun, jadi Lao Hei tentu saja tidak mengetahuinya.
Jika dia tahu keberadaan Chen Qingyuan, Lao Hei pasti akan mencarinya. Tuan Long, Linglong meminta audiensi. Mo Linglong berdiri di luar aula dan berbicara dengan keras. Masuklah, kata Lao Hei. Dengan izin, Mo Linglong, mengenakan gaun biru muda, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa itu? Lao Hei terlihat sangat dingin di permukaan, dan mengenakan gaun panjang hitam, dia terlihat lebih menyendiri dan menjaga jarak dengan orang lain. Klan Phoenix kuno dari Tanah Lama ingin bertemu dengan Raja Naga. Mo Linglong melaporkan masalah tersebut. Klan Phoenix kuno. Lao Hei menyipitkan matanya sedikit, apakah kau sudah memberitahuku tujuanmu? Kemungkinan besar dia ingin menikahi Raja Naga. Mo Linglong menanyakan tentang kata-kata orang-orang dari klan Phoenix kuno dan berspekulasi. Tidak, Long Jun mengerutkan kening dan menolak tanpa ragu. Ya, Mo Linglong mengangguk dengan bijaksana dan tidak mengatakan apapun lagi tentang masalah itu. Kemudian, Mo Linglong membungkuk, tidak berani mengganggunya, dan perlahan pergi. Lao Hei ingin menahannya, tetapi tidak punya alasan. Ia menatap kosong sosok Mo Linglong yang berjalan pergi, sedikit teralihkan. Pada saat yang sama, seorang tamu terhormat datang ke Akademi Daoyi di Beihuang. Orang yang datang tidak lain adalah Raja Tianyong, yang menjelajahi lautan yang kacau. Kali ini saya datang ke Akademi Daoyi untuk membahas hal penting. Di dalam akademi, terdapat paviliun kuno yang indah, diselimuti awan dan kabut, dan diukir dengan pola. Raja Tianyong mengenakan jubah polos dan duduk berhadapan dengan Dekan Yan Simeng. Ada teh di atas meja, dan baunya harum. Ada apa? Katakan padaku. Dekan tersebut mengetahui karakter Pangeran Tianyong dengan baik, dan dia tidak akan pernah datang berkunjung kecuali ada acara besar. Aku datang ke sini untuk mengundangmu bergabung denganku, kata Raja Tianyong serius. 2 tahun lalu, aku menemukan sebuah relik kuno. Saat menjelajahinya, aku menemui kendala. Berdasarkan deduksiku, dengan bantuanmu, aku seharusnya bisa membuka penghalang di sekitar relik itu dan mendapatkan isinya. Dengan kemampuanmu, kau tidak bisa menembus penghalang itu. Dekan terkejut dan ekspresinya berubah. Melihat dunia saat ini, Raja Tianyong sudah pasti dapat dianggap sebagai sosok yang terkemuka. Peninggalan macam apa yang sebenarnya dapat menghentikan Raja Tianyong? Kalau aku paksa buka, aku khawatir harta karun di dalamnya akan hancur. Kalau kamu bertindak, kamu bisa menstabilkan situasi dan menghindari kecelakaan. Raja Tianyong mengatakan ini. Harta karun langka apa saja yang ada di reruntuhan kuno? Tentu saja Dekan ingin tahu apa itu. Ini adalah kebun obat yang terawat baik dari zaman kuno. Setelah bertahun-tahun, kebun ini penuh dengan tanaman obat ajaib. Yang terpenting, area di ujung reruntuhan sebagian besar dipenuhi dengan obat-obatan suci tertinggi, dan jumlahnya cukup banyak. Karena dia datang untuk mengundangnya, Raja Tianyong tentu saja tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau memberiku kabar baik seperti itu? Dekan sebenarnya agak tergoda, tetapi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Kau hanya butuh seorang pembantu yang bisa menjaga keseimbangan untuk memecahkan masalah penghalang dan mengambil alih sepenuhnya reruntuhan kebun obat. Saya ingin menyampaikan niat baik saya kepada Yang Mulia. Dengan wajah Raja Tianyong, tidak sulit menemukan orang kuat untuk membantu. Alasan saya datang jauh-jauh ke sini adalah karena saya ingin membangun hubungan baik dengan Akademi Yi. Masa-masa sulit akan datang. Meskipun Raja Tianyong memiliki kekuatan yang kuat, masa depan mungkin berubah, jadi lebih baik memiliki lebih banyak teman. Setelah banyak pertimbangan, mengingat kepribadian Dekan Yi lebih sesuai dengan keinginan saya, dan karena dia terluka, bantuan dari kebun obat adalah bantuan yang tepat waktu. Selain itu, ada juga dukungan dari Chen Qingyuan. Katakan padaku apa pendapatmu. Dekan tetap tenang dan tatapannya dingin. Era ini penuh dengan bahaya yang tak terduga. Aku ingin membentuk aliansi dengan teman-temanku. Tak peduli siapa yang sedang kesulitan, yang lain harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Raja Tianyong tidak melakukan ini begitu saja, ia telah memikirkannya selama bertahun-tahun. Membentuk aliansi dengan Din Yi adalah pilihan yang baik. Oh, ekspresi Dekan sedikit berubah, dan ia berbisik, dulu kita selalu menjaga jarak. Usulan aliansi yang tiba-tiba dari Yang Mulia agak mendadak, dan saya sulit mempercayainya. Sejujurnya, saya sangat optimis dengan masa depan Chen Xiaoyou. Raja Tianyong tersenyum tipis. Jadi begitu. Dekan mengangguk perlahan. Jadi, apa maksud temanku? Raja Tianyong bertanya pada Yu. Yang Mulia tulus. Bagaimana mungkin saya menolak? Dekan merenung sejenak dan mengambil keputusan. Namun, sebelum kita resmi membentuk aliansi, mari kita verifikasi dulu apakah kebun obat yang Anda sebutkan itu asli atau tidak. Dunia menjadi semakin kacau, dan Dekan khawatir karena lukanya belum sembuh. Meskipun akademi pertama kaya dan memiliki sumber daya yang melimpah, ia tidak memiliki obat ajaib untuk mengobati cedera. Obat suci tertinggi seperti itu hanya dapat dilihat sekali dalam puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, semuanya tergantung pada takdir. Kali ini, Raja Tianyong memberikan undangan, mengatakan bahwa ia memiliki obat yang berharga untuk diberikan sebagai hadiah. Baik untuk dirinya sendiri atau demi Akademi Yi, Dekan harus pergi dan melihatnya.
Saya pasti tidak akan mengecewakan teman-teman saya. Raja Tianyong menyesap teh dan tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, dekan mengatur segalanya di akademi dan berangkat sendiri bersama Raja Tianyong. Di zoo, tempat terpencil di bidang bintang tertentu, Chen Qingyuan dan Nangong Ge memiliki kehidupan kecil yang menyenangkan dan nyaman. Pada hari itu, mereka berdua duduk di paviliun, minum teh dan bermain catur. Kamu dalam semangat yang lebih baik daripada sebelumnya. Nangong Ge dapat merasakannya dengan jelas. Bagus. Beberapa waktu lalu, tubuh Chen Qingyuan ditutupi dengan jejak waktu dan sejarah, dan dia tampak mati, dingin, dan menakutkan. Hidup menyendiri di sini, perlahan-lahan aku menjernihkan pikiranku dan mulai merasa jauh lebih normal. Bermain catur dan mengobrol. Tiba-tiba, Nangong Ge seperti merasakan sesuatu, wajahnya berubah tiba-tiba, dan tanpa sadar dia meremas bidak catur di tangannya. Debaran pelan di dalam hatinya membuat Nangong Ge merasa gelisah. Jadi, Nangong Ge cepat-cepat menghitung dengan jarinya. Pusatkan perhatian Anda dan simpulkan sumber kegelisahan itu. Setelah beberapa saat, saya mendapat arah. Mo Yuan, mungkin ada perubahan. Nangong Ge mengerutkan kening dan bergumam. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan dari seluruh negeri telah berperang melawan kekuatan jurang iblis, dan banyak orang kuat telah tewas. Roh-roh yang tidak dapat berkultivasi telah sangat terpengaruh. Setelah melewati masa penderitaan yang panjang, akhirnya kita mencapai keseimbangan dan mendekati stabilitas. Saat kekuatan hukum yang berasal dari Demon Abyss diperkuat, keseimbangan akan hancur dan situasi akan menjadi berkali-kali lipat lebih kacau daripada sekarang. Bagaimana menurutmu? Ketika Chen Qingyuan mendengar tentang jurang iblis, ada perubahan di wajahnya, dan dia merenung sejenak. Kemampuanku terbatas, dan aku tak mampu memecahkan jurang iblis. Jika para petinggi dari semua sekte bekerja sama, akan ada peluang besar untuk menyegel jurang iblis, memastikan perdamaian selama ribuan tahun. Sekarang retakan di penghalang jurang iblis semakin melebar, semakin sulit untuk mengatasinya. Kecuali salah satu makhluk teratas di alam semesta melangkah maju dan menyerang tanpa mempedulikan hidup atau mati, jurang iblis akan meletus dalam waktu sekitar 100 tahun. Hati manusia memang tak terduga. Mereka selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Hanya sedikit orang tua yang rela mempertaruhkan nyawa demi orang lain. Nangong Ge tahu bahwa jurang iblis telah terbentuk, dan dia menatap Chen Qingyuan dalam-dalam dengan tatapan rumit di matanya. Bahkan jika tidak ada perang kuno 300.000 tahun lalu, jurang iblis pasti akan muncul cepat atau lambat. Sebab, begitu jembatan ilahi runtuh sepenuhnya, hukum jalan untuk menjadi kaisar akan runtuh, dan mayat kaisar yang menjaga ujung jembatan akan jatuh ke dunia manusia. Bencana ini tidak dapat dihindari. Nangong Ge mendesah pelan seolah-olah dia telah meramal masa depan. Silakan. Mereka berdua telah bersama cukup lama, tetapi akhirnya harus berpisah. Chen Qingyuan berdiri dan berkata lembut, masih jauh, aku ingin berjalan sendiri. Ya, wajah Nangong Ge serius. Sesuatu telah terjadi di jurang iblis, dan dia harus pulang untuk memastikan situasi tetap kondusif, hati-hati dan jaga diri. Jaga dirimu baik-baik. Melihat kepergian Nangong Ge, Chen Qingyuan memandang halaman yang kosong, dan sangat sunyi. Duduk sendirian di paviliun, menatap ke kejauhan dan menyeruput beberapa cangkir teh. Kemudian, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi ke Gunung Ziyun. Kala itu, pendekar pedang Chang Geng bertarung melawan Tian Yu di Gunung Ziyun dan mengguncang dunia. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan membawa tombak perak itu dan membuka jalan bagi para pengikutnya menuju tanah leluhur, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Kemudian, tombak perak itu jatuh di Gunung Ziyun, dan banyak prajurit mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah sekian lama, tibalah waktunya untuk mengambil tombak perak. Kondisi Chen Qingyuan sedikit membaik, jadi dia pergi ke Gunung Ziyun. Dalam perjalanan, ia sesekali menemui masalah kecil, seperti bandit yang menghalangi jalan dan ingin merampok serta membunuh. Dalam kasus ini, Chen Qingyuan membunuh mereka dengan jentikan tangan, tanpa ampun. Terkadang, ia beruntung dalam percintaan dan bertemu dengan beberapa kultivator wanita yang berlatih teknik Lian Hehuan. Mereka menganggap Chen Qingyuan tampan dan memiliki temperamen yang baik, sehingga mereka ingin berlatih kultivasi ganda dengannya. Chen Qingyuan menolak dengan tegas dan bahkan mengusirnya. Perjalanannya tidak cepat, Anda dapat melihat pemandangan dan bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama. Ketika bertemu orang-orang yang sifatnya baik, Chen Qingyuan bersedia memberikan bimbingan rahasia dan menjawab pertanyaan mereka tentang cara berkultivasi. Saat berhadapan dengan setan dan monster jahat, mereka akan ditindas habis-habisan dan tanpa ampun sesuai kemampuannya. Setelah lebih dari sebulan, kami tiba di Gunung Ziyun. Puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi ke angkasa diselimuti asap tebal dan penuh dengan hukum-hukum yang menakutkan. Banyak orang kuat ingin masuk jauh ke dalam Gunung Ziyun, tetapi mereka semua ditolak oleh hukum langit dan tidak berani mengambil risiko. Konon, Gunung Ziyun melambangkan kehendak surga dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Chen Qingyuan mengambil langkah berat, mendekati Gunung Ziyun selangkah demi selangkah.
Seorang kultivator yang lewat melihat Chen Qingyuan menuju Gunung Ziyun dan memperingatkannya, rekan Taois, berhenti. Ada bahaya di depan. Chen Qingyuan berbalik, menatapnya, dan mengangguk memberi salam. Lalu, teruslah bergerak maju. Kau cari masalah. Pria itu berhenti membujuknya dan berbisik pada dirinya sendiri. Saya pikir Chen Qingyuan akan menolak hukum Gunung Ziyun, tetapi ini tidak terjadi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kultivator yang telah memberikan peringatan menyaksikan Chen Qingyuan melewati penghalang hukum Gunung Ziyun dan masuk jauh ke dalamnya, dan tercengang. Pada saat yang sama, semakin banyak biksu memperhatikan situasi di sini dan berseru kaget. Seseorang telah memasuki Gunung Ziyun tanpa cedera. Mungkinkah kekuatan penghalang Gunung Ziyun telah melemah? Orang itu terlihat agak asing. Dia mungkin sedang menyamar, sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Beberapa orang berharap mendapat keberuntungan, mencoba mendekati Gunung Ziyun. Ledakan. Begitu dia melangkah ke wilayah hukum Gunung Ziyun, dia terhempas, darah dan energinya mengalir mundur, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Alasan mengapa Chen Qingyuan bisa memasuki Gunung Ziyun adalah karena ia dipandu oleh tombak perak. Tombak perak jatuh di sudut Gunung Ziyun tahun itu, meninggalkan jejak, memastikan Chen Qingyuan bisa datang dengan selamat. Adapun yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk menemukan tombak perak itu. Berdengung. Mengikuti jejak tersebut, Chen Qingyuan menghindari berbagai bahaya di kedalaman Gunung Ziyun. Suara-suara Taois meraung di telinganya, dan terkadang asap dan bayangan mengembun di depan matanya, bagaikan hantu. Butuh waktu lama, 3 jam penuh. Di suatu tempat di tengah-tengah Gunung Ziyun, ada ribuan batu besar. Tombak perak itu tertancap di sebuah batu besar, dengan separuh badan tombak terekspos keluar. Chen Qingyuan datang ke sini dan dengan lembut membelai tombak perak itu, matanya berkaca-kaca, dan bergumam, terima kasih atas kerja kerasmu. Zeng, tombak perak yang tertidur merasakan fluktuasi napas tuannya, perlahan terbangun, dan mengeluarkan suara berdentang. Badan senjatanya kasar dan retak-retak. Dilihat dari permukaannya, tombak ini sudah rusak dan perlu dibuat ulang. Chen Qingyuan memegang tombak perak di tangan kanannya dan mengerahkan sedikit tenaga. Engah, cabut tombak perak dari batu besar. Kepalkan tangan Anda dan lihat ke bawah. Tiba-tiba, gambaran yang jelas dan nyata tentang tombak perak itu muncul dalam pikiranku. Tombak perak itu bergetar sedikit, dan dia gembira bisa bersama Chen Qingyuan lagi. Aku harus memperbaiki tubuhmu, kalau tidak, bagaimana kau bisa menemaniku? Chen Qingyuan berbisik. Tombak perak itu rusak parah dan harus diperbaiki sebelum dapat digunakan untuk melawan musuh yang kuat di masa mendatang. Dia memperoleh tombak perak, melindunginya dengan baik, dan menyimpannya di tubuhnya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Chen Qingyuan tidak punya alasan untuk tinggal di Gunung Ziyun. Tanpa kekuatan yang cukup, meskipun ada banyak rahasia di Gunung Ziyun, aku tidak bisa menjelajahinya. Nanti, aku bisa datang ke Gunung Ziyun lagi dan mempelajarinya dengan saksama. Kembali ke rute semula dan berjalan keluar gunung. Begitu dia keluar, Chen Qingyuan mendapati banyak sekali pasang mata yang sedang menatapnya. Siapa namamu, teman muda? Seorang kultivator berjalan menghampiri Chen Qingyuan sambil tersenyum. Ia tampak jujur dan membungkuk. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan mengabaikannya dan berjalan mengelilinginya. Maaf, teman muda, bagaimana kamu bisa masuk dan keluar Gunung Ziyun sesuka hati? Melihat sikap kasar Chen Qingyuan, senyum di wajah pria itu langsung lenyap, tatapannya berubah dingin, dan dia melangkah maju untuk menghalangi jalan lagi dengan nada buruk. Minggir, Chen Qingyuan memarahi dengan dingin. Saya sesepuh sekte luar lembah Donglai. Saya hanya ingin berteman dengan Anda. Saya tidak punya niat jahat. Pria itu mengungkapkan latar belakangnya dalam upaya untuk memberi tekanan pada orang lain. Gunung Ziyun menyimpan segudang rahasia, bahkan mungkin kekayaan yang luar biasa. Bisa masuk dan keluar dengan bebas, tanpa terkekang oleh hukum langit, sungguh mengasyikkan untuk dibayangkan. Gulungan. Chen Qingyuan menatapnya, dan niat membunuh dalam tubuhnya mengembun menjadi substansi. Tiba-tiba ditatap oleh Chen Qingyuan, pria itu merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dinginnya menusuk tulang, dan ia ketakutan. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah. Pria itu tidak ragu bahwa jika dia terus mengganggunya, dia mungkin benar-benar mati. Demi hidupmu sendiri, lebih baik mengalah. Setelah kejadian kecil ini, beberapa biksu di dekatnya tidak berani maju dan menonton Chen Qingyuan dari jauh. Arah selanjutnya adalah klan naga lihai. Untuk memperbaiki tombak perak, banyak bahan berharga yang dibutuhkan. Chen Qingyuan langsung teringat pada kakaknya, Lao Hei, yang memiliki tubuh naga sejati dan penuh harta. Barang apapun yang bisa ia dapatkan akan sangat membantu dalam memperbaiki tombak perak itu. Saya juga sempat melirik Lao Hei dan sedikit merindukannya. Klan naga lihai, istana yang berada jauh di dalam laut. Lao Hei menerima transmisi suara Chen Qingyuan dan sangat gembira, akhirnya, aku punya teman. Hari-hari ini benar-benar membosankan. Penuh harap, menanti kedatangan adikku. Tidak lama kemudian, Chen Qingyuan muncul di daerah lihai. Lao Hei keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, diikuti oleh sekelompok besar orang.
Jika Raja Naga bergerak, yang lain tentu akan memperhatikan. Saudara laki-laki, pertama kali melihat Chen Qingyuan, Lao Hei tersenyum dan berteriak, "Kakak!" Meskipun Chen Qingyuan memanggilnya seperti itu, nada dan ekspresinya sangat dingin, sehingga sulit untuk mendeteksi fluktuasi emosi apapun. "Kamu kelihatannya tidak sehat, apakah kamu baik-baik saja?" Lao Hei jelas menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata dengan khawatir. "Tidak apa-apa, ayo masuk dan bicara." Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Lao Hei dan Chen Qingyuan berjalan berdampingan. Di belakang, sang patriark muda dan beberapa orang dari klan naga bumi tua terus menatap punggung Chen Qingyuan, tidak dapat mengerti. Raja naga itu sombong dan berkuasa, bagaimana mungkin dia memperlakukan orang-orang dari ras lain sebagai saudara dan merendahkan statusnya. "Tuan Chen, cobalah teh yang baru diseduh." Di istana yang elegan, Putri Mo Linglong melayani secara pribadi dengan senyuman di wajahnya, takut dianggap lalai. Melihat Mo Linglong memperlakukan Chen Qingyuan dengan senyuman dan sopan santun, Lao Hei merasa sangat tidak nyaman. Kalau dipikir-pikir lagi, Lao Hei menyadari Mo Linglong tidak pernah tersenyum seperti ini padanya sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin kesal dia, dan dia menatap Chen Qingyuan dengan sedikit permusuhan. Sekalipun dia tahu bahwa saudaranya tidak mempunyai niat buruk terhadap Mo Linglong, Lao Hei tetap merasa tidak senang dan diam-diam cemburu. "Terima kasih." Chen Qingyuan tampak acuh tak acuh dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. "Aku tidak akan mengganggu Tuan Chen dan Tuan Long mengenang masa lalu." Linglong akan pergi. Mo Linglong segera memahami apa yang tengah terjadi dan berbalik untuk meninggalkan aula, mengevakuasi semua orang luar. Tak lama kemudian, hanya tinggal 2 orang saja di rumah itu. "Kakak, kamu tidak baik-baik saja, apa yang terjadi?" Lao Hei memahami prioritas masalah ini, dan prihatin dengan kondisi Chen Qingyuan. Ia menatapnya lurus-lurus dan bertanya, "Nanti ku ceritakan." Chen Qingyuan belum sepenuhnya memahaminya, jadi sulit baginya untuk memberikan jawaban yang akurat. "Aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuanmu. Kamu bilang, selama aku mampu melakukannya, aku akan melakukannya tanpa ragu." Lao Hei berjanji, "Aku ingin setetes darahmu, dan setidaknya sepotong tulang naga." Chen Qingyuan sangat kasar dan menjelaskan tujuannya. Petik 2 petik 2. Lao Hei tertegun, "Untuk apa kau menginginkan ini?" "Memperbaiki senjata," jawab Chen Qingyuan. "Kau menggunakan saripati darahku untuk memperbaiki senjatamu, apakah itu benar atau salah?" Darah naga sejati langka di dunia. Kala itu, Lang Yazi menggunakan setetes darahnya sebagai panduan untuk menyimpulkan jejak tabu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Lao Hei adalah sebuah harta karun, dan bahkan sehelai rambutnya mengandung sajak agung Taoisme, yang patut dipelajari. "Ya," Chen Qingyuan mengangguk sedikit dengan wajah serius. "Baiklah, ini dia. Karena saudaranya telah memintanya, bagaimana mungkin Lao Hei menolaknya?" Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan senjata suci yang unggul, dan memutuskan untuk menggali sepotong tulang secara langsung. Selama akar permasalahannya tidak tergoyahkan, paling-paling hanya akan terasa sedikit sakit dan akan sembuh setelah beberapa saat. "Lupakan saja, aku tidak butuh tulang naga, setetes darah saja sudah cukup." Meskipun Chen Qingyuan telah menyatu dengan jejak ingatan masa lalu, ia belum kehilangan emosinya atas kejadian ini. Ketika teringat adegan Lao Hei yang melukai dirinya sendiri, ia segera menghentikannya. Tanpa tulang naga, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah bahan pemurnian lain dapat digunakan sebagai gantinya, yang hanya memerlukan sedikit usaha lebih. "Sama-sama, aku bahkan tidak akan cemberut saat kau bertanya, apa kau butuh banyak tulang? Kalau tidak, aku akan memotong 1 jari dulu untuk kau gunakan. Bagaimana?" Setelah berkata demikian, Lao Hei mulai menggali tulang-tulang itu. "Berhenti." Chen Qingyuan merebut pedang dari tangan Lao Hei dan melihat apa yang sedang dipikirkannya. "Kamu begitu terus terang, apa ada yang ingin kamu minta?" "Hehe, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata tajam saudaraku." Lao Hei menyeringai, dan wajah tegasnya memperlihatkan sedikit kesederhanaan dan kejujuran. "Katakan padaku." Chen Qingyuan duduk tegak, mungkin menebak apa yang dipikirkan Lao Hei. "Bisakah kau mengajariku cara bergaul dengan putri tertua?" Lao Hei baru-baru ini menyadari bahwa jarak antara dirinya dan putri sulung semakin melebar. Meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama, mereka merasa seolah-olah terpisahkan oleh jarak yang tak terhingga. Putri tertua sangat hormat kepada Lao Hei dan sangat hormat dalam setiap gerakan yang dilakukannya, takut kalau-kalau dia akan melakukan sesuatu yang salah dan membuat Lao Hei tidak senang. Ketulusan, Chen Qingyuan merenung. Apa tepatnya? Lao Hei memindahkan kursinya ke samping Chen Qingyuan, mencondongkan tubuh sangat dekat kepadanya, dan dengan rendah hati meminta saran. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung padanya dan biarkan dia mengerti," kata Chen Qingyuan. "Aku takut." Dalam hal orang lain, Lao Hei selalu blak-blakan dan tak kenal takut. Misalnya, ketika berbicara dengan dekan, ia berani mengatakan langsung bahwa ia jelek. Ia begitu berani dan nekat. Ketika berbincang dengan putri sulung, aku merasa gelisah dan takut ini itu.
Aku akan membantumu. Chen Qingyuan menurunkan alisnya sambil berpikir keras. Ada yang bisa saya bantu? Mata Lao Hei berbinar penuh harap. Apakah kamu percaya padaku? Mengenai bagaimana membantu, Chen Qingyuan tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi malah bertanya. Omong kosong, siapa lagi yang bisa kupercaya kalau bukan kau? Kata Lao Hei lantang, kau dan aku bersaudara, hidup dan mati kita bersama. Aku akan percaya apapun yang kau katakan. Baiklah, cukup. Jangan khawatirkan yang lain. Dengarkan saja rencanaku. Setelah menjalani masa pengasingan selama beberapa waktu, kondisi Chen Qingyuan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pikirannya terkadang kacau, tetapi ia masih sadar hampir sepanjang waktu. Saudaraku, kebahagiaan adalah milikku saat aku kembali. Lao Hei mencengkeram lengan Chen Qingyuan dengan tatapan memohon. Saya tidak tahu apakah Lao Hei tidak terbiasa dengan identitasnya sebagai Raja Naga, atau dia ingin jatuh cinta pada sang putri dengan tulus tanpa terlalu banyak kepentingan egois yang terlibat. Karena berbagai alasan, Lao Hei ragu-ragu dan menolak mengungkapkan perasaannya kepada sang putri. Aku tidak menginginkan tulangmu, tapi aku akan memberimu setetes darahmu. Mengonsumsi setetes esensi darah relatif sedikit dan tidak akan merusak fondasi, jadi butuh 30 hingga 50 tahun untuk pulih. Jika kau mengambil sepotong tulang, itu akan berdampak pada tubuh si tua hitam dan tidak pantas. Baiklah, Lao Hei tidak mempedulikannya dan langsung setuju. Kemudian, Lao Hei menyesuaikan kondisi fisiknya dan memaksa setetes darah keluar dari ujung jarinya. Chen Qingyuan telah melakukan persiapan dan menyegel esensi dan darahnya dalam kotak giok. Cobalah untuk membuat kotak giok menyembunyikan aroma darah naga asli sebisa mungkin, dan jangan membuat terlalu banyak suara. Kapan Anda akan mulai membantu saya? Lao Hei memakan obat ajaib dan tidak bisa menunggu. Malam ini, Chen Qingyuan memikirkannya sejenak dan memberikan waktu yang akurat. Malam hari, Lao Hei tertegun, lalu berkata dengan serius, saudaraku, tolong jangan gunakan cara tercela seperti itu. Mengancam dengan narkoba sama sekali tidak dapat diterima. Apa yang kau pikirkan? Chen Qingyuan meliriknya dan berkata dengan dingin, pikiranmu kotor. Lao Hei terdiam, tunggu, dan dengarkan rencanaku. Chen Qingyuan meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Di dalam aula, Lao Hei duduk sendirian, menantikan malam ini. Saudara-saudara, jika kamu berhati-hati dalam pekerjaanmu, tidak mungkin kamu dapat menimbulkan masalah. Tunggu saja dan Anda akan tahu apa saja rencananya malam ini. Beberapa jam berikutnya terasa sangat panjang bagi Lao Hei. Ia gelisah dan gugup. Chen Qingyuan meminta putri tertua untuk membangun istana yang megah dan menghiasinya dengan beberapa bunga dan tanaman. 2 undangan ditulis, 1 untuk Lao Hei dan 1 untuk putri tertua. Undangan sang putri agak halus, mengatakan bahwa Tuan Long memiliki beberapa masalah penting untuk dibicarakan dengan Anda baru-baru ini dan tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mengganggunya. Surat untuk Blackie cukup tegas, memintanya untuk tetap tinggal meskipun merasa sangat tidak nyaman dan tidak pergi. Lebih lanjut, undangan tersebut mencakup berbagai topik ringan dan cara menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Singkatnya, Chen Qingyuan mempertimbangkan banyak masalah dan menuliskannya dengan jelas, yang cukup bagi Lao Heidun untuk bermain-main. Malam itu, waktu yang disepakati pun tiba. Lao Hei dan Mo Linglong datang ke istana yang elegan bersama-sama. Mungkin sudah takdir, tetapi mereka berdiri bersama di luar aula, mata mereka bertemu, dan suasananya terasa aneh. Tuan Naga, Mo Linglong segera bereaksi, membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat. Putri, sama-sama, hari ini kita sepakat untuk minum teh bersama. Kita tidak akan membahas hal-hal penting dalam klan, melainkan tentang asmara. Itulah kata-kata yang ditulis Chen Qingyuan. Entah seberapa besar keberanian Lao Hei untuk mengucapkannya. Mendengar ini, Mo Linglong tiba-tiba mendongak ke arah Lao Hei dan tertegun. Apakah temperamen Long Jun berubah? Ini adalah pertama kalinya Mo Linglong mendengar Lao Hei bersikap begitu lembut, bahkan mengucapkan kata-kata romantis seperti itu. Sulit dipercaya, mungkinkah seseorang telah merasuki Raja Naga? Tak heran jika Mo Linglong berpikir liar. Ia sungguh terkejut. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan matanya berbinar-binar. Ia tertegun. Putri, silakan masuk. Jantung Lao Hei menegang, dia memaksakan senyum, berusaha sekuat tenaga mempertahankan postur yang elegan. Area di sekitar istana yang elegan itu telah lama ditutup dengan penghalang oleh Lao Hei, jadi orang lain tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Linglong tidak berani, tolong biarkan Long Jun pergi dulu. Mo Linglong selalu menaruh hormat pada Lao Hei dan tidak berani melewati batas sedikit pun. Jika sang putri tidak mau masuk dulu, kita bisa berdiri di sini dan bersenang-senang. Lao Hei tersenyum tipis. Long, Tuan Long, jika Linglong telah melakukan kesalahan, mohon bicaralah dengan jujur. Jangan gunakan cara ini untuk mengkritik saya. Mohon maafkan Linglong atas ketidaktahuannya dan ketidakpahamannya terhadap maksud Anda yang sebenarnya. Dari terkejut di awal hingga takut sekarang, tubuh halus Mo Linglong gemetar dan dia menggigit bibir merahnya erat-erat saat berbicara. Putri, jangan biarkan imajinasimu liar. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik.
Lao Hei mengikuti instruksi yang ditinggalkan Chen Qingyuan dan berkata sambil mengertakkan gigi. Akhirnya kedua pria itu menemui jalan buntu sejenak, dan Yi Lun melangkah melewati gerbang istana. Saat melewati pintu, jaraknya lebih dekat. Pada saat itu, Lao Heixian dengan jelas mencium aroma yang berasal dari Mo Linglong, aroma yang tak terlukiskan yang membuatnya mabuk, manja, dan terobsesi. Saat mereka memasuki rumah, keduanya menunjukkan ekspresi terkejut dan malu. Tata letak yang indah, sangat teliti. Kelopak bunga di tanah dan meja terus-menerus mengenai hati mereka. Ada aroma yang berbeda di udara, seperti mimpi. Ini, pikiran Mo Linglong kosong. Sepintar apapun dirinya, ia tak tahu harus berkata apa dan hanya berdiri terpaku di tempat. Saudaraku, kamu sungguh hebat. Tenggorokan Lao Hei bergerak beberapa kali, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Pada titik ini, jika Lao Hei hanya berbalik dan pergi, itu akan menjadi lelucon yang nyata. Jadi, Lao Hei, di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, meminta Mo Linglong untuk duduk dan mulai mengobrol. Malam itu, mereka berdua menyeduh teh harum, memakan buah-buah spiritual, saling memandang dari waktu ke waktu dan suasana berangsur-angsur menjadi harmonis. Awalnya memang canggung. Perlahan-lahan, Lao Hei mulai terbiasa, mengobrol sebentar-sebentar, yang membuat Mo Linglong menurunkan kewaspadaannya dan menjadi lebih santai. Ia berani bercanda dengan Lao Hei dan menunjukkan senyum menawan. Mustahil untuk membangun hubungan hanya lewat satu kali kencan. Kali ini, mereka berdua hanya perlu mengubah cara mereka biasanya bergaul. Setidaknya mereka perlu lebih banyak bicara untuk menumbuhkan perasaan. Keesokan harinya, Mo Linglong adalah orang pertama yang keluar dari aula elegan untuk mengurus urusan klan. Lao Hei memperhatikannya pergi, hatinya merasa hangat. Sebab, putri sulung tersenyum pada dirinya sendiri 32 kali tadi malam, dan dia mengingatnya dengan jelas. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lao Hei melangkah ke ruang tamu, tampak sangat gembira, lalu tanpa sadar berkata demikian. Ketika saya masuk, saya mendapati rumah itu kosong. Kesadaran ilahi meliputi setiap sudut klan naga, dan tidak ada jejak Chen Qingyuan. Apakah kamu sudah pergi? Setelah bertanya kepada beberapa pelayan, dia mengetahui bahwa Chen Qingyuan telah pergi 2 jam yang lalu. Senyum di wajah Lao Hei sebagian besar menghilang, dan dia merasa sangat enggan untuk pergi. Saya harap kamu tidak akan mendapat masalah. Setelah berdoa dalam hatinya, Lao Hei segera mendapatkan kembali suasana hatinya yang ceria dan berpikir tentang bagaimana cara bergaul dengan putri tertua di masa depan. Hidup menjadi semakin penuh harapan. Chen Qingyuan mengambil setetes darah naga sejati, dan dia membutuhkan banyak bahan berkualitas tinggi untuk memperbaiki tombak perak. Selain itu, kita perlu menemukan ahli pemurnian senjata yang hebat. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan dan sumber daya Chen Qingyuan, dia tidak akan mampu melakukannya. Masalah ini tidak bisa terburu-buru, kita hanya bisa mengerjakannya selangkah demi selangkah. Seharusnya ada cukup bahan di sana. Chen Qingyuan memikirkan suatu tempat dan matanya menjadi sangat rumit. Kamu mau pergi? Apakah pantas bertemu dengannya dalam keadaan saya saat ini? Tempat itu tepatnya adalah Northern Wastelen Abyss. Tianyuan adalah bagian dari medan perang kuno. Berbagai batu di dalamnya telah dibaptis oleh hukum pola kekaisaran dan kekuatan pertempuran. Setelah dipoles selama 300.000 jam, batu-batu tersebut telah lama berubah menjadi salah satu permata paling berharga di dunia. Begitu Anda pergi ke Tianyuan, tidak akan sulit menemukan bahan untuk memperbaiki tombak perak. Tunggu sebentar lagi. Chen Qingyuan memikirkannya cukup lama dan memutuskan untuk menundanya sementara waktu. Kadang-kadang, pikirannya menjadi kacau dan serpihan-serpihan kenangan masa lalu menyerangnya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ketika dia bertemu dengan gadis berbaju merah saat ini, Chen Qingyuan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Kita harus pergi ke sana. Memperbaiki tombak perak adalah hal yang sangat penting. Meskipun ada permata di dalam abis yang telah melewati banyak hukum, masih ada sesuatu yang hilang. Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi ke wilayah selatan, memasuki istana kekaisaran, mendapatkan jejak pola kaisar, dan membuat rencana untuk masa depan tombak perak. Di masa perang kuno, tombak perak mencapai puncak kekuatannya, mendekati kekuatan senjata kekaisaran. Sayangnya, Chen Qingyuan gagal mengambil langkah terakhir itu dan akhirnya kalah. Kita tidak hanya perlu memperbaiki tombak perak, tetapi kita juga perlu mencapai puncak yang lebih tinggi. Akhir-akhir ini, saya sering mendengar ada keributan besar di wilayah selatan. Banyak master dari klan kuno menetap di dekat istana kekaisaran, dan ada juga orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan, menatap tajam seperti ular berbisa, mengunci mangsanya dan tak pernah pergi. Memanggil. Setelah Anda membuat keputusan, segera ambil tindakan tanpa menunda. Chen Qingyuan langsung menuju wilayah selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di era ini, lautan alam kekacauan sering bergejolak, dan banyak kultivator telah mengalami kematian tragis. Hanya dengan mengikuti kapal perang dari guild yang kuat dan berpengaruh dengan fondasi yang kuat, seseorang dapat sedikit lebih aman.
Tentu saja, karena Chen Qingyuan berencana memasuki istana kaisar, di mana terdapat banyak orang kuat, identitasnya pasti tidak akan disembunyikan, jadi dia tidak perlu bersembunyi di antara kerumunan. Kemudian, dia mengeluarkan tripod hitam kuno, menggunakannya untuk melindungi tubuhnya, dan menyeberangi lautan batas. Heiding beristirahat sejenak, dan tidak sulit untuk melakukan tugas semacam ini. Setelah lebih dari sebulan, kami tiba di daerah perbatasan wilayah selatan. Bertahun-tahun yang lalu, Istana Kekaisaran bergeser dan secara independen datang ke ruang antara wilayah selatan dan Laut Kekacauan, menghalangi pikiran jahat yang mengerikan dan melindungi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan sebisa mungkin. Apa itu? Istana Kekaisaran yang megah dan kuno itu memiliki kereta perang yang tak terhitung jumlahnya yang terparkir di area terdekat, dan banyak istana peristirahatan berdiri menjulang di udara. Sebuah titik hitam terbang dari laut yang kacau, menarik perhatian banyak orang. Aura hukum yang luar biasa. Setiap orang yang hadir adalah guru besar Mahayana dari tahap tengah hingga akhir, belum lagi yang mulia Shen Xiao yang bersembunyi dalam bayangan, yang jumlahnya tidak kurang dari 5 orang. Hentikan dan lihat apa itu. Beberapa guru Mahayana yang kuat dari suku kuno tidak memiliki tabu dan siap untuk bertindak. Titik hitam di mata setiap orang adalah kuali hitam kuno yang mendekat dengan cepat. Di mulut kuali, Chen Qingyuan mengenakan kemeja biru, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kelihatannya seperti senjata ajaib dengan seorang pemuda berdiri di atasnya. Seseorang menggunakan teknik rahasia untuk melintasi kehampaan tak berujung dan melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas.